bagaimana dampak agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran terhadap perekonomian Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu peranan Iran dalam peta perekonomian dunia. Iran, terutama Selat Hormuz, memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, terutama dalam 3 supply chains utama. Yang pertama adalah perminyakan. Selat Hormuz mengendalikan 20% dari aliran perminyakan dunia. Kedua, Selat Hormuz juga mempunyai peranan penting dalam global supply chains dalam liquefied natural gas atau LNG. Seperti yang kita ketahui, Taiwan 30% dari electricity power-nya menggunakan LNG yang diimport melalui Selat Hormuz. Dan Taiwan saat ini ada perusahaan besar di semiconductor yaitu Taiwan Semiconductors Manufacturing Company atau TSMC yang mensuplai sekitar 90% dari chips atau semiconductors di dunia. Dan 30% dari electricity power Taiwan menggunakan LNG yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah yang itu melalui Selat Hormuz. Dan yang ketiga, peranan Iran dalam supply dari fertilizer atau pupuk, di mana hampir 40% peta pupuk dunia melalui Selat Hormuz. Dan pupuk yang melalui selat tersebut itu banyak diimpor oleh Australia, Brazil, India, Amerika, dan beberapa negara Asia. Dan perlu kita ingat bahwa Amerika sebetulnya adalah salah satu importer terbesar pupuk yang melalui Selat Hormuz. Dari ketiga peranan Selat Hormuz dalam supply chain tersebut, minyak, liquefied natural gas, dan pupuk, maka peranan Iran dalam peta ekonomi dunia bukan hanya minyak, tapi juga produk-produk turunan minyak yang sudah kita bahas. Dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Paling tidak ada 3 dampak terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama tentu saja kenaikan harga bahan bakar minyak dan yang terkait dengan minyak. Saat ini bahkan Iran sudah mentargetkan harga minyak bisa mencapai lebih dari 150 US dollar per barrel. Dan bila ini berlanjut, kemungkinan bisa mencapai 200 dolar per barrel. Dan itu tentu saja akan menaikkan harga minyak dan BBM di Indonesia, serta bila BBM itu naik akan mempengaruhi harga-harga lain, termasuk harga logistik, dan tentu saja akan mempengaruhi hampir keseluruhan harga barang-barang dan jasa di Indonesia, dan itu akan menyebabkan inflasi. Dampak yang kedua adalah dampak terhadap fiskal. Saat ini di dalam APBN Indonesia sudah menganggarkan kurang lebih 100 triliun rupiah untuk subsidi bahan-bahan bakar yang terutama digunakan oleh sektor industri. Dan ini dengan keadaan sekarang Indonesia mempunyai fiscal space yang cukup terbatas karena pada tahun 2025 rasio dari fiskal defisit terhadap GDP Indonesia sudah mencapai 2,98%. Sementara berdasarkan undang-undang maksimal dari rasio fiskal defisit terhadap GDP adalah 3%. Dan keadaan fiskal yang sekarang ini membuat pemerintah harus sangat cermat dalam menggunakan alokasi dengan baik. Yang ketiga, tekanan terhadap pasar di Indonesia, baik dari sisi USD terhadap IDR atau tekanan terhadap pertukaran nilai mata uang sudah mencapai 17.000. Dan saya sudah mengingatkan 3 bulan yang lalu rupiah di atas 17.000 itu adalah ambang batas yang sangat memprihatinkan
Karena kalau kita ingat di tahun 1997-1998 saat krisis moneter, rupiah itu berada pada kisaran 16.800 dan ini membutuhkan penanganan secara khusus oleh pemerintah supaya rupiah tidak tertekan lebih lanjut. Karena harga rupiah yang lebih rendah atau depresiasi terhadap USD berarti hutang-hutang Indonesia menjadi lebih mahal. Baik hutang swasta maupun hutang pemerintah, artinya Indonesia harus membayar dengan harga yang lebih tinggi. Dari ketiga dampak tersebut terhadap kenaikan harga BBM dan inflasi, ruang fiskal yang semakin tertekan, dan tekanan terhadap Indonesia rupiah. Dari ketiga hal tersebut, maka pemerintah harus dengan sangat cermat, terutama dalam memanage monetary and fiscal policy. Terima kasih.